Akhirnya terungkap sosok mafia tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dikutip dari tribuntimur.com, sosok mafia tambang ternyata sudah lama terdeteksi, namun baru diributi. Mafia tambang terungkap setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, di Raja Ampat. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, kata Prasetyo Hadi dalam jumpa pers, Selasa, 10 Juni 2025, lalu. Adapun keempat izin usaha pertambangan, IUP, yang dicabut tersebut ialah 1. PT Anugerah Surya Pratama, ASP 2. PT Nurham 3. PT Mulia Raimon Perkasa, MRP 4. PT KWI Sejahtera Mining, KSM. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar mafia tambang ada di balik polemik di Raja Ampat. Bahkan, secara belak-belakan, Said Didu menyebut nama-nama harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 12 Juni 2025, yang dikutip wartakotalive.com. Menurut Said Didu, jika tak dibekini orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat. Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang. Dia pun pernah diisukan menjadi calon kuat Dirjen Mineral dan Batubara, Minerba, pada tahun 2015 silam, namun batal karena dijegal mafia tambang. Kala itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan menyikat para mafia tambang itu. Dalam kesempatan yang sama, Said Didu mencoba membongkar dalang di balik mafia pertambangan di Raja Ampat. Said Didu pun menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut. Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa. Caranya, Bahlil membuat PT Ganikel Tbk tampil baik hingga warga Indonesia tak melirik 4 usaha tambang lainnya. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik, ungkap Said Didu dikutip dari tribunnews.com. Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan gak berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau gak diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus, ucapnya. Pas kunjungan ke GAG, kan langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang 4 ini, imbuhnya. Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya Presiden Prabowo membaca, ini memang nakal ini anak, ujarnya. Selain itu, Said Didu mengungkap PT KWI Sejahtera Mining, satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik 9 naga, Aguan atau Sugianto Kusuma. KWI itu kan milik Aguan. Ada satu lagi 9 naga juga, tapi saya lupa yang mana, jelasnya. Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang. Ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkap dan Setnek yang mengumumkan pencabutan izin, bukan Bahlil, lanjut Said Didu. Nah lihat saat Bahlil kemarin, dulu, kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan Presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia teruskan, imbuhnya. Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal, ujarnya lagi. Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan 4 yang lain, karena ada 9 naga di situ, ungkap Said Didu. Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo, tegasnya. Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang. Itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Papua Barat Daya dari Gabungan Komisi Kunjungan Kerja, Kunker, di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Minggu, 15 Juni 2025. Dikutip dari tribunsorong.com, Kunker pasca pencabutan izin usaha pertambangan, IUP, nikel tersebut dilaksanakan di Pulau Manyaifun, KWI, dan Pulau Gak. Kami mendapat banyak masukan warga, termasuk berkaitan soal kondisi perusahaan tambang yang dicabut izin dan pekerja diberhentikan, ujar Ketua Tim Gabungan Komisi Jamalia Tafalas kepada awak media di Pulau Manyaifun. Jamalia menyebut, pihaknya akan mengawal aspirasi ini agar ke depan warga di pulau-pulau bisa mendapat pemasukan lain. Melalui kunjungan ini, puluhan warga Manyaifun masih pro kontra terhadap adanya tambang. Namun prinsipnya tim gabungan DPRP akan mencatat serta membawa ke agenda rapat. Dalam kesempatan itu, Jamalia berharap seluruh kampung di Pulau-Pulau Raja Ampat bisa tersentuh program Koperasi Merah Putih yang jadi unggulan pemerintah. Ia juga menyinggung mengenai pengusiran oleh kelompok warga di Pulau KWI, padahal sebagai wakil rakyat sudah berupaya menyerap aspirasi sehingga bisa disuarakan kepada pihak eksekutif. Anggota DPRP Papua Barat Daya Dapil Raja Ampat Syahrullah Salaten berjanji aspirasi hasil kunjungan diteruskan dalam rapat. Saya punya visi misi awal yakni membangun ekonomi mikro dan akses laut di pulau-pulau, sehingga pasti akan saya kawal ini, katanya. Syahrullah ikut prihatin atas kondisi ini, sehingga lewat kunjungan ini pihaknya bisa mengawal dia isu mendasar yakni ekonomi mikro dan aksesibilitas, armada laut, di setiap pulau. Menurutnya, membangun ekonomi tanpa dimulai membangun aksesibilitas, maka yang ada adalah harga barang naik, sehingga perlu dimulai dari transportasi. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.